Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu, puasanya lancar ya. Mohon maaf lahir batin dari saya. Insya Allah kita akan belajar terkait dengan konsep seksualitas yang sebenarnya ini menjadi sesuatu hal yang sudah tidak asing ya buat teman-teman semuanya. Nah, apa aja sih isu-isu seksualitas yang akan kita diskusikan? Sebenarnya untuk pembicaraan mengenai seksualitas ini sering dianggap sesuatu yang tabu ya atau saru atau sesuatu kalau di masyarakat zaman dulu ya kalau saat ini juga beberapa masih seperti itu juga ya. Tidak pantas dibicarakan dalam komunitas umum gitu ya. Kurang etis, bersifat pribadi karena kan sesuatu yang harus private dirahasiakan. Kemudian hanya dikaitkan dengan masalah hubungan antar lawan jenis. Pasien juga tidak terlepas dan aspek seksualitasnya ketika mereka berada dalam sistem pelayanan kesehatan ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat itu tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang holistik, meliputi bio, psiko, sosio, spiritual dan kultural atau culture ya, budaya gitu. Jadi kita tetap menghargai bagaimana orientasi seksual mereka gitu atau identitas. Nanti kita akan belajar tentang gambaran diri, identitas diri ya dari si pasien terkait dengan jenis kelaminnya ataupun gendernya. Kemudian tenaga kesehatan juga harus punya dasar pengetahuan ya, keterampilan dalam mengkaji, bagaimana berkomunikasi yang terapeutik yang sesuai bersikapnya juga ya. Nah, ini juga eh, penyuluhan terkait dengan religi atau keagamaan, peran gender dari kultur atau budaya dari pasien itu sendiri, kemudian keyakinan tentang orientasi seksualnya ya. Kadang-kadang ya yang selama ini kita tahu, ada yang orientasi seksualnya normal, ada yang maaf ya, eh, penyuka sesama begitu. Tapi sebenarnya Allah itu sudah menakdirkan kita ya antara laki-laki dan perempuan gitu, gender gitu. Tapi memang manusia sendirilah ya, manusia sendiri saja yang aneh-aneh gitu, berbuat yang kepinginnya yang tidak sewajarnya gitu ya. Kembali lagi hasutan syaitan juga salah satu di dalamnya ya untuk menjerumuskan kita ke jalan yang tidak lurus. Pengaruh sosial ini sangat sangat berpotensi. Zaman dulu itu zaman saya kecil gitu ya, tidak ada yang namanya kelainan, jarang gitu kita temukan kelainan orientasi seksual. Tapi saat ini ketika berteman atau bersosialisasi dengan orang yang sama, dia akan cepat sekali menular ya. Jadi habit atau kebiasaannya. Lingkungan ya, problem masa lalu, trauma di masa lalu, misalnya sering disakiti oleh laki-laki sehingga dia trauma dengan laki-laki, kemudian sering sering dimarahin atau dipukuli oleh orang tua, oleh bapaknya sehingga dia marah ya atau tidak tidak suka atau mungkin ada juga yang dendam gitu ya dengan laki-laki sehingga dia akan balas dendam dengan cara ya tadi perubahan orientasinya ya. Ya, berikutnya untuk seksualitas dan seks itu sesuatu yang berbeda. Kalau seksualitas itu bagaimana kita atau seseorang merasa ya tentang diri kita dan bagaimana kita mengkomunikasikan perasaan tersebut pada orang lain gitu. Bisa dengan pelukan, sentuhan gitu ya. Isyarat gerak tubuh, cara berpakaian itu sebenarnya sudah terlihat ya. Makanya ada bahasa sensual itu ya salah satunya dari bagaimana berpakaian, bagaimana kita berfantasi, nilai pengalaman ya pikiran kita gitu. Sedangkan seks sendiri ini lebih ke jenis kelamin laki-laki apa perempuan gitu, tapi dilihat dari genitalnya ya. Bahwa oh iya benar ini laki-laki, ini perempuan itu secara genital, alat alat vital kita atau bentuk perempuan ya seperti itu, laki-laki seperti itu. Tapi kalau gender nanti berbeda. Gender itu bagaimana dia meyakini dengan dirinya. Meskipun laki-laki, tapi secara seks dia laki-laki bentuknya gitu ya. Ada penis misalnya. Tapi secara gender dia tidak bangga, tidak suka dengan menjadi seorang laki-laki.
Ini identitas gender, perasaan seseorang tentang jenis kelaminnya, bangga nggak dia sebagai perempuan, bangga nggak sebagai laki-laki, itu lebih ke gender ya. Jadi akan mempengaruhi penampilannya, bagaimana dia berperilaku, berpikir, itu sebenarnya kalau gender. Jadi kalau seks orientasinya secara fisik ya kelihatan dia postur alat kelaminnya laki-laki, nggak bisa dibohongi gitu ya. Dan perempuan juga ada uterusnya ya untuk hamil, kemudian ada mama ya payudara, kemudian juga ada lebih ke genitalianya. Tapi ya itu kadang aneh-aneh ya, merubah diri yang tadinya memang perempuan dia pakai hormon ya, atau yang laki-laki dia pakai hormon sehingga tumbuh hormon yang estrogen progesteron ya, yang tidak seharusnya. Itu sebenarnya perilaku dari manusia itu sendiri untuk menyimpang. Perilaku peran gender di sini bagaimana seseorang berperan sesuai gendernya ya. Nilai-nilai yang dianut individu tadi. Dia aslinya laki-laki tapi kepingin jadi perempuan gitu kan. Gendernya dia merasa perempuan. Maka dia akan berperan juga sesuai dengan gendernya tadi ya. Dia berperilaku seperti cewek ya. Ya seperti itulah. Ya, teman-teman mungkin bisa melihat ya di sekeliling kita atau di sosial media, saya kira juga banyak ya orang-orang seperti itu. Perawat mengkaji kemungkinan terjadinya perubahan peran gender pada pasien atau anggota keluarga ya, bisa sebagai dampak dari hospitalisasi atau perubahan status kesehatan. Mungkin karena dia ada perubahan dari sehat ke sakit atau ada sesuatu ya sehingga si pasien ini merasa bahwa tidak yakin sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya ada cancer atau ada ya perubahan apapun ya di status kesehatannya. Kemudian orientasi seksual ini lebih ke seseorang memiliki kesukaan untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan intim ya dengan orang lain, ataupun lawan jenis atau sejenis. Kesehatan seksual ini dari aspek somatik itu lebih ke tubuh ya, ke fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Ini bagaimana dia berpikir positif ya, dengan cara yang positif untuk meningkatkan kepribadian, bagaimana berkomunikasi dan saling mencintai. Ini mencakup ada biologi atau fisik, psikologi dan socio-cultural ya. Jadi nggak cuma memenuhi kebutuhan fisik saja, tapi kan kepuasan secara psikologis, merasa disayangi ya, merasa dikasihi, dicintai gitu. Komponen kesehatan seksual ini ada konsep seksual diri, body image, identitas gender, dan orientasi seksual. Nah, yang pertama adalah konsep seksual diri. Ini kapan ya, menilai kapan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana seseorang mengekspresikan seksualitasnya. Konsep seksual diri yang negatif ini akan menghalangi terbentuknya hubungan dengan orang lain. Misalnya memiliki trauma di masa lalu, karena maaf ya, korban perkosaan atau mungkin pelecehan seksual oleh orang yang tidak diinginkan oleh orang terdekat ya, yang menimbulkan trauma pada diri seseorang atau dalam hal ini adalah pasien kita. Ya, kemudian body image. Body image ini tadi ya, yang nyambung dengan konsep seksual diri. Saya ingat kalau tadi mungkin punya trauma atau dia memiliki keinginan untuk saya ya hanya mau melakukan hubungan ketika sudah menikah gitu ya, punya suami atau punya istri. Itu juga merupakan konsep ya dari seksualitas diri, dari seksual diri. Kapan, di mana, dengan siapa gitu ya. Dan prinsip dari seseorang juga. Body image di sini lebih ke bagaimana dia memandang penampilan tubuhnya. Apakah dia menyukai anggota tubuhnya atau ada yang tidak disukai. Nah, ini kalau kita berbicara konsep diri kan pernah ya kemarin sudah belajar, salah satunya adalah body image atau ini citra diri, citra tubuh, body image itu sama saja. Mungkin dia akan berubah melihat dirinya, aduh sekarang saya lebih gemuk nih setelah hamil misalnya ya. Atau kok muka saya udah keriput ya, proses penuaan atau trauma di sini lebih ke jatuh misalnya ya.
atau kecelakaan sehingga harus diamputasi, kehilangan salah satu kaki, misal contoh ya, dia pasti akan mengalami yang namanya gangguan body image, gangguan penampilan diri. Penyakit, kalau penyakit ya bisa juga ya, karena DM, kemudian kakinya ada gangren, harus diamputasi jarinya. Atau dari kanker harus diambil mama ya, payudaranya salah satu atau dua-duanya, sehingga pasti akan berubah penampilannya. Kulitnya juga ya, mungkin lebih menghitam pasca di kemoterapi. Ada pasien HD hemodialisa ya, itu juga seperti itu ya. Ini atau terapi tertentu tadi ya, terkait dengan kemoterapi. Wanita ini bentuk tubuh dan ukuran mama ya, pria lebih ke ukuran penis biasanya sih. Ya, ini identitas gender, satu pandangan mengenai jenis kelamin seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya, langsung aja transgender. Transgender sudah kita pahami bersama ya, sebenarnya ini mengubah anatomi jenis kelaminnya tadi ya. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, alhamdulillah ya. Yang perempuan juga sebaliknya. Transgender mencakup cross-dresser, intersex, transseksual, preoperatif, dan postoperatif. Cross-dresser itu orang yang rutin menggunakan pakaian dari jenis kelamin yang berbeda. Ya, dia akan merasa bangga, bahagia, puas gitu ketika menggunakan pakaian yang berbeda ya. Laki-laki pakai baju perempuan, perempuan dengan menggunakan baju laki-laki. Biasanya heteroseksual. Intersex, orang yang memiliki organ seksual ganda ya, ambigus pada saat lahir. Ini memang sudah kelainan sih ya kalau ini. Nah, seksual preoperatif ini seorang yang mengalami konflik antar gender dengan anatominya. Ini preoperatif berarti kan sebelum operasi. Gimana ya? Jadi enggak ya gitu untuk operasi, untuk mengubah alat kelaminnya gitu. Kalau postoperatif ini yang sudah menjalani operasi untuk mengubah gender ya. Jenis kelamin, lebih ke jenis kelaminnya. Karakteristik kesehatan seksual, kemampuan mengekspresikan potensi seksual, meniadakan kekerasan ya. Kemudian tidak boleh mengeksploitasi dan juga penyalahgunaan seksual tadi, kecenderungan orientasi yang salah ya. Itu dikatakan tidak sehat sudah. Secara kejiwaan itu juga sudah termasuk masalah mental, psikososial. Gambaran tubuh positif, jadi memandang bahwa diri kita dengan apa adanya ya, kita berusaha mencintai. Dengan mungkin menurut orang lain ini tidak proporsional, saya terlalu kecil atau terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu ya. Tapi ketika kita mencintai dan bangga, bahagia dengan diri kita ya, itu akan memunculkan namanya konsep diri yang positif, lebih percaya diri untuk tampil di depan orang. Ini diawali dari gambaran tubuh yang positif lebih dulu. Jadi banyak juga kok orang-orang yang overweight tapi dia pede ya, orang yang kurus model nyatanya zaman dulu itu seorang yang kurus tuh kurang bagus gitu, lebih yang semok gitu ya kalau zaman dulu. Tapi kalau sama sekarang itu lebih memilih untuk yang slim, kurus banget gitu ya. Nah, itu memang kembali lagi ke kultural atau ke budaya ya. Kongruen antara seks biologis, identitas gender dan perilaku peran gender ya. Ini yang sesuai ya antara yang apa? Kalau laki-laki ya udah identitasnya dia bangga sebagai laki-laki gendernya gitu. Dan perilakunya juga sesuai dengan gendernya. Jangan sampai tidak kongruen ya. Nah, ini kemampuan membuat keputusan secara otonomi. Jadi seseorang itu kan punya hak untuk memilih ya. Memilih sebenarnya, tetapi kembali lagi ke norma keyakinan agamanya, kemudian norma sosialnya itu juga perlu dipertimbangkan ya. Etika sosial gitu kan. Jadi kita hidup juga nggak sendiri, kalau mau aneh-aneh ya silahkan bikin dunia sendiri gitu, karena kita makhluk sosial, bersosialisasi dengan banyak orang yang menjadi cermin, menjadi role model untuk orang lain juga ya. Nah, ini kemampuan mengekspresikan seksualitas melalui komunikasi, sentuhan, emosional, dan cinta ya. Ini untuk karakteristik kesehatan seksual. Kemampuan menerima, ya maaf typo ya, pelayanan kesehatan seksual untuk mencegah, mengatasi semua masalah dan gangguan. Jadi kita juga harus terbuka, kalau nanti teman-teman sudah menikah harus terbuka dengan pasangan. Jangan sampai ditutup-tutupi sehingga akan membuat rumah tangga yang tidak sehat ya. Menerima tanggung jawab yang berkaitan dengan peran gendernya. Laki-laki ya seharusnya dia bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Apa perannya? Perempuan ya perannya juga sesuai ya. Jangan sampai laki-lakinya berperan perempuan, perempuannya berperan laki-laki. Ini terjadi juga ya di Thailand tuh.
banyak yang seperti itu ya. Jadi ya kalau saya lihat sih ya begitulah aneh gitu ya. Jadi ada kadang-kadang ada perempuan yang berperan sebagai laki-laki gitu ya. Sok membelikan sesuatu ya, ya seperti melindungi begitulah. Padahal dia gendernya adalah seksnya adalah seorang perempuan, tapi gendernya dia merasa bahwa dia laki-laki yang harus melindungi si ceweknya ini gitu ya. Tapi, bagaimanapun kekuatan perempuan ya berbeda pasti dengan laki-laki, tidak sekuat kodratnya laki-laki. Menghargai sistem yang berlaku, aturan ya, mampu membina hubungan efektif dengan orang lain. Jadi tidak merugikan, tidak membuat resah ya. Apa aja sih keterampilan dasar perawat dalam memberikan pelayanan seksualitas? Jadi, teman-teman juga harus paham ya, harus tahu dulu dan nyaman ya, kenyamanan diri terhadap seksualitas pribadi. Jadi, sebelum memberikan terapi atau pelayanan seksualitas kepada pasien, kita juga harus yakinkan diri bahwa, seksualitas kita normal gitu ya. Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan seksualitas juga ya, kita harus paham dari bayi kecil sampai usia lansia. Pengetahuan tentang seksualitas dasar, masalah kesehatan, penyelesaiannya bagaimana ya, serta intervensi atau tindakan yang tepat untuk memfasilitasi. Keahlian komunikasi terapeutik, jangan sampai kita memberikan layanan tapi tidak bisa ngomong ya. Ini adalah hal penting, kunci utama menerima seksualitas sebagai area penting ya dalam intervensi keperawatan. Sehingga kita tetap menghargai. Jadi tidak boleh mendiskriminasi juga, dia ada perubahan gender nih. Terus di stigma ya, kemudian diskriminasi juga kita tidak boleh. Harus adil dan adanya kemauan bekerja dengan pasien yang mempunyai berbagai jenis ekspresi seksualitas jadi ya. Jadi kalau misalnya di tempat kerja yang berbeda, di tempat kerja kita kok ada yang aneh, ada yang berbeda ya gimana lagi ya. Kita berusaha untuk menghargai ya. Kemampuan mengenal kebutuhan pasien dan anggota keluarga ya dalam mendiskusikan topik. Tidak hanya dengan tulisan atau audiovisual, tapi juga kita diskusi dengan mereka. Tahap perkembangan seksual yang pertama, lanjutnya, bayi 0 sampai 12 bulan, ini sudah mulai penentuan gender laki-laki atau perempuan ya. Tentunya udah tahu, adik laki-laki atau perempuan gitu, dikenalkan ya, mulai dikenalkan. Pembedaan diri sendiri dengan orang lain secara bertahap, dia mulai mengenal, kok aku beda ya sama si kakak ini gitu, yang perempuan misalnya ya. Genital eksternal sensitif terhadap sentuhan ya, bayi laki-laki mengalami ereksi penis biasanya pada saat pipis ya. Bayi perempuan juga iya ada cairan ya vagina lubrikasi. Kemudian bayi laki-laki mengalami ereksi nokturnal spontan ya pada malam hari. Stimulasi taktil atau sentuhan ya, menyusu, memeluk, membuai, ini dia merasa nyaman ya, merasa senang ketika berinteraksi dengan orang lain atau ibunya terutama ya. Toddler itu 1 sampai 3 tahun ini adalah golden age ya. Identitas gender berkembang secara bertahap, secara kontinu terus-menerus. Sudah mulai mampu mengidentifikasi gender diri sendiri, laki-laki atau perempuan gitu kan, kalau ditanya paham. Tapi kalau tadi 1 sampai 0 sampai 12 bulan belum terlalu ya, tapi sudah mulai belajar untuk melihat perbedaan diri sendiri sama yang lain ya. Kemudian berinteraksi dengan boneka ya, pakaian yang dipakai gitu biasanya. Suka ngobrol-ngobrol dengan mainannya gitu ya. Mainan boneka atau ya, oke ya. Praskul 4 sampai 5 tahun ini sudah sadar terhadap diri sendiri ya, meningkat ya. Mengeksplorasi anggota tubuh sendiri dan teman bermain, mempelajari nama anggota tubuh dengan benar, tangan, kaki, mata, hidung ya. Biasanya juga menyebutkan alat kelamin, saya laki-laki, burung gitu ya. Dan seterusnya ya. Belajar mengendalikan perasaan dan tingkah laku, menyukai orang tua yang berbeda jenis, biasanya anak laki-laki akan dekat dengan ibunya dan anak perempuan akan dekat dengan bapaknya. Ini sudah di usia 4 sampai 5 tahun. Pertanyakan mengenai bagaimana seorang bayi bisa ada. Ya, ini juga terjadi ya. Saya juga ditanya sama anak saya, kok bisa itu ada dedek itu gimana gitu ya biasanya. Nah, usia sekolah 6 sampai 12 tahun ini mempunyai identifikasi yang kuat dengan orang tua yang berjenis kelamin sama. Ini saya anak perempuan dengan ibu. Sudah mulai menyamakan dirinya gitu ya. Biasanya seperti itu nih, nah anak-anak SD sampai kelas 1 sampai kelas 6 ya.
Senang berteman dengan sama jenis. Ini sudah, kalau yang tadi masih masa toddler atau 4 sampai 5 tahun, dia masih mainan bareng gitu ya dengan perempuan, dengan laki-laki gitu masih campur. Tapi kalau udah SD itu biasanya mereka akan lebih nyaman mainan dengan sesama jenis kelaminnya. Anak laki-laki main layangan bareng gitu ya, atau main main game kalau sekarang ya itu bareng. Biasanya kalau di gabung atau anak perempuan ada yang mau ikut, dia cenderung malas gitu ya. Anak perempuan juga dia akan main dengan sesama perempuan, main masak-masakan atau main boneka-bonekaan ya dengan teman-teman satu ini gender ya. Kesadaran diri meningkat, mempelajari konsep dan peran gender. Perannya apa ya? Perempuan tuh bantu-bantu ibunya, masak, nyapu misalnya ya. Kalau laki-laki bantuin ayahnya. Ini mulai menyukai hal yang bersifat pribadi, modis, dia sudah mulai apa ya, tahu ini pakai sisir misalnya ya, atau pakai lotion, atau pakai bajunya juga sudah mulai tahu ya, harus rapi, wangi gitu. Tapi ya anak-anak SD seperti itulah ya, wangi sewangi-wanginya belum belum terlalu paham seperti anak SMP SMA. Nah, ini usia 8-9 tahun mulai memikirkan tentang perilaku seksual, menstruasi, reproduksi, dan seksualitas. Contohnya, eh, misalnya nanya dulu ke ibunya, ibu kok ini keluar darah gitu, itu kenapa gitu ya? Atau biasanya sudah tahu sih, sudah paham ya anak-anak sekarang tuh tentang reproduksi juga, udah tahu alat-alat kelamin ya. Kadang malah sudah sampai tadi yang perilaku seksualnya ya, dengan sentuhan dengan apa itu sudah mulai paham ya. Remaja usia 12-18 tahun, ini karakteristik seks mulai berkembang, mulai terjadi haid ya, menarche pada perempuan. Aktivitas seksualnya juga sudah ada masturbasi. Kalau laki-laki mimpi basah ya misalnya ya, udah mengidentifikasi orientasi seksualnya ya, dia normal atau enggak ya, terus makanya ini yang sangat mengkhawatirkan ketika ada kaum-kaum ini ya, zamannya Nabi Lut itu sudah sampai mewabah. Saat ini memang udah akhir zaman, saatnya kita membenahi diri, membatasi, membentengi diri, minta sama Allah dilindungi gitu ya dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Nah, ini sudah mulai orientasi sehingga banyak sekali saat ini tuh masuk ke area-area SMA, SMP gitu. SMP SMA itu untuk di apa ya? Diselewengkan gitu untuk ikut ke dalam gerakan mereka ya tadi yang termasuk homoseks ya. Atau biseksual itu yang bahaya malah ya juga ya. Biseksual tuh mau dua-duanya antara laki-laki oke, perempuan oke gitu ya. Ini kaum biseksual. Sebenarnya bisa kok diatasi dari diri sendiri. Kembali lagi minta sama Allah taubat, kemudian dari diri kita sendiri memang oh tidak, saya takut sama Allah. Kita hidup hanya sebentar kok. Nanti di akhirat juga akan ketemu dengan bidadari gitu ya bagi yang laki-laki ya. Kalau perempuan ya sesuai dengan yang ini. Kalau jodohnya sama dengan di dunia sama, kalau enggak ya nanti akan diberikan Allah gitu ya. Tapi ya itu ya, tantangan kita di zaman saat ini itu bagaimana kita menghindari dari pergaulan seperti itu. Kita niatkan berhenti bisa kok, insya Allah bisa. Asalkan jangan terus bergaul dengan orang-orang yang seperti itu memiliki kelainan ya. Di sisi masyarakat itu juga sesuatu yang tidak baik atau tidak melanggar norma dalam agama kita juga sangat dilaknat oleh Allah ya, karena munculnya penyakit IMS, infeksi menular seksual itu salah satunya dari itu ya, dari kalau kata dokter Inong tuh dari anus ya. Itu adalah penularan yang sangat cepat termasuk HIV AIDS. Itu kenapa di Kabupaten Kebumen juga semakin naik, nomor 1 malah di Jawa Tengah ya. Di Indonesia semakin tinggi, tidak hanya HIV AIDS tapi sifilis ya, termasuknya atau hepatitis B juga iya. Nah, ini ya karena kelakuan dari perilaku ini seksualitas, seksual ya. Mencari perawatan kesehatan tanpa ditemani orang tua ya. Biasanya kalau usia remaja, dewasa awal 18-40 tuh udah terjadi aktivitas seksual, biasanya menikah. Kalau sudah menikah kan usia segini ya. Gaya hidup ya, nilai-nilai yang dianut telah kuat. Beberapa pasangan ini udah dia menjadi kepala rumah tangga ya, ibu rumah tangga atau sama-sama bekerja.
mengalami ancaman terhadap body image akibat penuaan ya. Jadi kalau udah masuk 40 tahun tuh, aduh ternyata udah nggak muda lagi ya, mukanya udah berbeda, udah berubah nggak seperti dulu ya. Itu. Kemudian dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, penurunan produksi hormon ya, wanita mengalami menopause, udah mulai ini ya, laki-laki mengalami klimakterik secara bertahap, mulai memperkokoh standar moral dan etik juga ya. Dewasa akhir ini sudah termasuk lansia ya, 65 tahun ke atas, sebenarnya 50-an juga udah termasuk lansia awal. Aktivitas seksual lebih berkurang, sekresi vagina juga berkurang ya, payudara mulai mengecil, atrofi. Jadi laki-laki menghasilkan sperma yang lebih sedikit dan untuk ejakulasi atau ereksi juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini kita sebagai perawat juga harus paham. Oh iya, sudah semakin sepuh dan semakin tua ya wajar gitu ya. Jadi kita memberikan edukasi kepada pasien itu juga tepat kalau kita paham tentang konsepnya ya. Oh iya, payudara atau mame semakin tua memang semakin kecil gitu, atrofi. Sekresinya juga semakin berkurang. Jadi kadang-kadang kan ada pasien yang kurang paham ya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi seksualitas? Yang pertama adalah budaya ya, berpakaian, tata cara pernikahan, perilaku yang diharapkan sesuai dengan norma, peran laki-laki dan perempuan mungkin juga akan dipengaruhi oleh budaya ya. Kalau budaya orang Jawa laki-laki yang kerja, perempuan di rumah, terus sebaliknya ya. Kalau sekarang budayanya juga wanita sama laki-laki sama-sama bekerja, atau kadang malah ada yang wanitanya kerja, laki-laki di rumah gitu. Ya, nilai-nilai keagamaan juga, aturan batasan yang boleh dan tidak boleh. Ini memang penting sekali landasan religi pada diri kita. Tidak ada ya agama yang membolehkan sebenarnya untuk aborsi atau hubungan seks tanpa nikah, itu nggak ada. Cuma manusianya sendiri yang melanggar. Kecuali yang tidak punya agama, beda lagi ya. Status kesehatan, klien dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik. Capek misalnya ya, atau sakit karena sakit. Dan itu tentunya terbatas ya. Medikasi dapat mempengaruhi keinginan seksual juga. Ya, terus di rumah sakit lagi dirawat atau proses pengobatan, masa ya kepikiran begitulah, kayaknya menurun ya itu tentunya. Citra tubuh atau gambaran tubuh atau body image yang buruk, terutama ketika diperburuk oleh perasaan penolakan atau pembedahan ya, yang berubah, aduh udah amputasi, ini kakinya satu misalnya, atau mamainya diambil karena ada kanker. Ini pasti akan kehilangan perasaan ya, secara seksualnya akan berbeda. Termasuk masalah yang berhubungan dengan seksualitas, ada penganiayaan seksual, pornografi anak ya, pedofilia, pemerkosaan, efek traumatik. Ini ada masalah fisik dan psikologis, disfungsi seksualitas. Contohnya ibu yang mengalami penganiayaan selama masa kehamilan itu akan melahirkan anak dengan berat badan yang rendah. Dapat berisiko dari kesehatan, emosionalnya juga trauma kalau punya anak lagi atau menikah lagi gitu ya. Takut akan mengalami hal yang sama, termasuk di anak-anak sekolah, menjadi orang dewasa yang suka melakukan tindakan kekerasan secara tidak disadari akan mengikuti atau meniru ya. Dukungan yang perlu diberikan pada korban dan keluarga ini tentunya kita ya dari tenaga kesehatan, pelaku penganiayaan juga dianjurkan untuk melaporkan pada pihak yang berwenang. Aborsi ini juga biasanya dilakukan oleh wanita yang belum atau sudah menikah ya, yang memang dia hamil tidak diinginkan. Nah, ini tentunya tetap tidak boleh dari sisi agama kita ya. Kalau memang itu sudah dilakukan, misalnya pada orang-orang tertentu, dia pasti akan adalah rasa bersalah atau berduka, kehilangan. Penyakit menular seksual atau PMS atau IMS, infeksi menular seksual, ini individu terlibat dalam melakukan hubungan seksual. PMS ditularkan dari individu yang terinfeksi pada pasangannya. Tempat penularannya biasanya genital, tetapi mungkin juga tertular melalui organ genital atau anal ya. Paling sering memang anal. Penyakit gonor ya, sifilis. Nah, ini disebabkan oleh bakteri, penyakit herpes genital juga atau HIV. HIV virus. Di mana HIV ini akan melemahkan imunitas atau kekebalan tubuh kita sehingga virus ketika virusnya loadnya banyak ya, tinggi di dalam darah, maka akan kekebalan tubuhnya kita turun sehingga banyak penyakit lain akan masuk. TB paru misalnya atau infeksi virus yang lain ya, hepatitis dan lain-lain itu akan mudah masuk. Kandidiasis jamur itu makanya ada sariawan juga luka-luka di
luka-luka di badan juga ya, kayak koreng kayak gitu. Nah, sehingga mudah terserang penyakit lain gitu karena kekebalan tubuh kita menurun. Malu mengungkapkan ini ya, keterampilan komunikasi. Biasanya goner itu kan ya malu juga ya, sifilis, klamidia ya. Itu karena biasanya efek dari kontak seksual yang tidak baik ya, berganti-ganti pasangan ya. Ya alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.